Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-khairu wa syarru masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'dah. Para hadirin hadirat yang saya hormati, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia berupa nikmat-nikmat dan sebagainya, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini di acara sama-sama mengaji bareng. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabat dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah dulu buat pengarang kitabnya. Jadi yang kita kaji ini adalah kitab Safinatus Shalah yang disarahi oleh Imam An-Nawawi bernama Kitab Sulamun Munajjah. Nah, beliau ini merupakan ulama asli Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi beliau hidupnya itu di tanah Hijaz atau di Arab sana, menjadi ulama besar di sana selama masa hidupnya. Nah, karangan beliau ini ya begitu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah mensarahi kitab ini. Segala macam fan ilmu itu telah dikaji oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Semoga dengan kita mengaji kitab beliau mendapatkan berkah di dunia maupun di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Ila hadati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadati Abi Muhammad wa dzurriyyatihi minan nabi kun alaikum wassalatu min al-tamin sunnah wa ala alihi wa sahbihi wa bila diwajib alaihi wa jadi adalah boleh jamin muslimin Syekh Muhammad Al-Hadrami Syekh Al-Bantani wa usulul mafuri wa muntasabah ilmul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Jadi di permulaan mualif kitab Safinatun Najjah yaitu Syekh Muhammad bin Umar Al-Hadrami ini mengawali pembahasan kitab atau mengawali karangan kitab beliau itu dengan membaca basmalah. Hampir semua ulama itu mengapa kok mengawali kitab itu dengan basmalah? Bahkan kita kan juga sama. Setiap hal apapun yang baik itu harus diawali dengan basmalah. Ya karena salah satunya adalah iktidaan bil kitab atau mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran pertama kali ditulis itu adalah surat Al-Fatihah yang mana ada ayat yang pertama yaitu basmalah. Juga iktidaan bi hadis syarif, juga mengikuti hadisnya Nabi yaitu berupa kullu amrin ribalin la yubtada'u bi bismillahi fa huwa abtaru ay qalilul barokah. Bahwa segala sesuatu apapun yang berupa kebaikan, jika kok
tidak diawali dengan basmalah, maka sedikit sekali barokahnya. Itu kalau di hadisnya, bahkan mungkin bisa jadi tidak mendapatkan berkah. Makanya setiap awal pengarangan kitab atau kita melakukan hal-hal yang baik apapun pasti diawali dengan basmalah. Tapi yang jelas yang baik-baik bukan yang jelek. Kalau yang jelek ya nggak boleh. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada Allah disifati di basmalah itu dengan sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu dengan Ar-Rahim sama, asal kata lafadznya itu sama, yaitu Rohima. Artinya itu kasih sayang. Tapi ada perubahan sebuah lafadz. Jadi di Arab itu ada kata istilah ziyadatul lafdi tadulu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf pada setiap kalimat juga akan menambah makna juga. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama-sama berasal dari Rohima. Cuman karena ada perubahan, ada penambahan, jadi Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Secara huruf saja sudah banyak Ar-Rahman. Secara makna pun juga sama, banyak Ar-Rahmannya. Jadi makna dari Ar-Rahman sendiri yaitu bahwa Allah ini punya kasih sayang dan ditampakkan baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya sifat Ar-Rahman, maknanya ya belas kasih. Kalau diterjemahkan zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal sama saja, kalau diterjemahkan memang sulit. Makanya di kiai-kiai pesantren itu sering memaknai kitab dengan bahasa Jawa karena bahasa Arab sangat kaya kosakatanya, sama dengan bahasa Jawa. Beda dengan bahasa Indonesia, membawa saja itu ya cuma satu, tapi kalau bahasa Jawa kan bisa menjinjing, bisa menyunggi, bisa menggandeng dan sebagainya. Makanya di bahasa Arab sendiri, ulama Jawa itu memananinya dengan bahasa Jawa. Kalau diterjemahkan Indonesia harusnya panjang, enggak kok. Lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang enggak. Lah Ar-Rahman ini lambang kasih sayang Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya realitas sering terjadi kan, kadang orang enggak sholat tapi kaya. Enggak usah orang enggak sholat, orang enggak Islam pun juga banyak yang kaya dan sebagainya. Itu karena kasih sayang Allah yang ditunjukkan kepada siapapun bisa mendapatkan. Baik ini orang Islam maupun non Muslim. Baik nanti orangnya taat ataupun orangnya maksiat. Ya walaupun ada sedikit lah. Kadang mungkin orang rezekinya mampet karena mungkin kurang sholat, ya kadang ada. Tapi tetap secara umum, secara khusus dari sifat Ar-Rahman sendiri menunjukkan bahwa Allah ini punya kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau di dunia orang kaya miskin, orang Islam non Muslim tetap bisa mendapatkan nikmat semuanya karena itu sifat Rahmannya Allah. Nah, sedangkan sifat Ar-Rahim nanti adalah sifat yang ditunjukkan Allah ketika nanti di akhirat saja. Makanya nanti sifat kasih sayang Allah di akhirat ini ya di samping Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Nah, ini ditunjukkan khusus untuk orang Islam saja. Makanya orang-orang yang selain dari Islam ini nanti di akhirat ya secara keyakinan orang Islam ini tidak bisa mendapatkan nikmat. Jadi mereka sudah kenikmatannya sudah dihabiskan di dunia. Nanti di akhirat tinggal disiksa saja seperti itu. Itu mana daripada basmalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu, karena mengikuti hadis kullu amrin dibalin la yubtada'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtaru ay qalilul barakah. Maka sebaiknya segala hal apapun diawali dengan basmalah. Contoh kita mau tidur nggak tahu doa tidur ya basmalah saja. Insyaallah itu baik ya. Itu yang pertama. Terus alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Rabbil alamina kang mangerani sekabehane makhluk. Terus yang kedua yaitu bacaan hamdalah. Segala puji hanya untuk Allah yang
menguasai ataupun yang merajai seluruh makhluk. Jadi alamin di sini maksudnya itu adalah Rabbil Alamin, maksudnya adalah Maliku Jamil Khalqi, yaitu zat kang ratoni sekabehane makhluk. Jadi selain daripada Allah itu disebut alam. Jadi kita sering melihat alam-alam Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alamin itu semuanya maknanya adalah berarti selain Allah, masih Allah itu disebut alam. Nah, di situ diterangkan minnal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Nah, semuanya yang berupa alam itu pokoknya berarti selain daripada Allah. Makhluk lah gampangnya itu selain daripada Allah. Itu disebut dengan alam. Wassalatu utawi tambai rahmat ta'zim. Wassalamu lan tambai keselamatan. Iku ala sayyidina mugi tetep ingatase Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan ingatase keluargane kanjeng Nabi wa ashabihi lan pira-pira sahabate kanjeng Nabi ajmaina hale sekabehane. Terus selanjutnya setelah Kiai Musonef membaca basmalah hamdalah, beliau juga mengucapkan solawat. Solat atau solawat itu ada dua makna. Kalau secara istilahnya dalam ilmu fikih, solat itu ya af'alun muftatahun bitakbir wa muhtatamun bitaslim. Segala macam perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti ritual ibadah lah namanya, itu namanya solat. Tapi kalau solat secara bahasa itu maknanya adalah doa. Seperti sholawat kita kepada Nabi dan sebagainya. Mananya semoga Nabi mendapatkan rahmat dan sebagainya. Apakah sebenarnya Nabi butuh rahmat? Ya Nabi butuh cuman tapi sudah ada. Tapi kenapa kita mendoakan? Ya biar kita mendapatkan syafaatnya Nabi. Karena sholawat sendiri kepada Nabi termasuk dihitung ibadah. Jadi kalau kita sholawat dibalas 10 kali itu minimal. Tapi sedang Nabi sendiri ya nggak butuh sholawat, cuman karena kita ibadah saja. Di khusus ibadah yang dikhususkan untuk Nabi itu ya sholawat, kita mendoakan nanti dibalas berlipat-lipat. Beda ketika kita mendoakan orang. Kalau kita mendoakan orang lain tetap dibalas juga, cuman dibalasnya dengan doa yang setimpal. Jadi kalau kita mendoakan baik terhadap orang itu yang mendoakan nanti adalah malaikat. Jadi kayak orang kan sebenarnya syarat untuk dikabulnya doa kan sangat berat. Salah satunya harus bersih dari maksiat, ibaratnya setiap hari harus tobat dan sebagainya. Itu kan kalau orang biasa, ya jangan kan orang biasa, semua orang ya emang sulit. Doa itu syarat dikabulkan sangat sulit lah. Sebenarnya ada trik cara mudah biar doa itu gampang terkabul. Tinggal kita mendoakan orang saja. Contoh kita pengen mobil lah gampangnya. Ya tinggal mendoakan semoga Pak Sugeng dikasih mobil. Lah insya Allah nanti kan yang membalas malaikat juga membalasnya semoga kamu juga dapat sama seperti apa yang didoakan. Lah itu kan didoain malaikat, makhluk paling bersih kan. Cara selain manusia kan malaikat. Jadi nanti insya Allah doanya malaikat itu terkabul. Itu caranya seperti itu. Di cara berdoa sekali lagi biar gampang terkabul. Kalau kita ini merasa banyak dosa, ya jelaslah kita itu banyak dosa lah, sering maksiat dan sebagainya. Untuk dikabulkan doa kan sangat sulit. Di caranya seperti itu, mendoakan orang lain nanti didoakan kembali oleh malaikat. Kayaknya mendoakan sendiri sampai tahajud nangis-nangis pun kadang nggak dikabulkan. Ya tapi sebenarnya ya semua doa sendiri ya ibadah. Pokoknya semua doa itu ibadah, dikabulkan atau tidak. Cuman kalau pengen dikabulkan secara langsung, kayak tadi banyak-banyak mendoakan orang seperti itu. Contohnya kita pengen mobil dan doain orang saja biar dapat mobil, insya Allah bisa kabul. Kalau enggak berarti Gusti Allah sayang, barangkali mungkin disimpan karena ini Pak Sugeng kalau dikasih mobil nanti ugal-ugalan misalnya. Kan bisa jebur jurang atau nabrak orang kan bahaya. Akhirnya Pak Sugeng belum dikasih mobil, mungkin sekarang belum lah, nanti insya Allah dikasih kamarnya gitu. Nah ini tujuannya bukan berarti kok tidak dikabulkan itu berarti tanda Allah benci, itu enggak. Tapi kadang ada kasih sayangnya Allah itu disimpan karena nanti orang ini dikasih
sesuatu yang ini yang dikabulkan, barangkali malah jadi menjauh dari Allah itu. Makanya sementara disimpan dulu. Terus walalihi, dan juga mendoakan sholawat kepada keluarganya Nabi. Nah, kita sering menyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Ali itu kalau mana secara teks itu adalah keluarga. Berarti yang namanya keluarga itu ya berarti sedarah kan, sedarah dengan Nabi lah. Cuman di sini menurut Imam Nawawi Al-Bantani, jadi kalau di tafsir lain ya maksudnya Ahlul Bait, berarti keluarganya Nabi, keturunannya Nabi Muhammad. Keturunan berarti dari jalur bapak, enggak dari jalur ibu itu ya. Kalau dari jalur ibu itu enggak, keturunan itu dari jalur ayah. Nah, kalau menurut Imam Nawawi, apa itu alihi? Ali itu siapa? Ayat ba'ihi walau usotan. Yang dinamakan dengan keluarganya Kanjeng Nabi itu adalah atba'ihi, orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi. Ya kayak kita insya Allah lah. Kalau taat ya berarti termasuk pengikutnya Nabi. Nah itu termasuk doanya kita kepada doanya orang-orang Muslim sedunia lah, yang mendoakan sholawat terus kepada Nabi terus kepada keluarganya. Kita juga kalau termasuk dari tafsirannya Imam Nawawi Al-Bantani ini termasuk alin juga atau keluarganya kan ya Nabi juga. Walaupun ahli maksiat. Jadi ahli maksiat selagi dia itu masih Islam itu masuk kategori alin. Itu menurut Imam An-Nawawi. Makanya seringkan kita ini tidak diperbolehkan untuk melaknati orang, jelek sama orang, atau mendoakan buruk orang, atau benci sama orang lah. Karena sebenarnya kalau kita ini benci sama orang itu sama saja kita suka bohong. Jadi benci orang itu benci sifatnya, bukan orangnya. Gampang cara mengetahui dia itu benci sama orang, gampang. Tinggal tiap hari perlakuannya bagaimana, ataupun nanti dia ini doanya bagaimana pada orang itu. Karena contoh si A lah benci sama si B karena si B ini orang jelek lah, mendoakan yang macam-macam, terus berbuat membalas macam-macam lah. Ini sebenarnya dia ini berarti suka berbohong sehari minimal 5 kali. Nah sebab apa? Kelakuannya nggak baik sama satu orang, tapi setiap hari dia mendoakan orang itu. Kan disolatkan ada tahiyat akhir kan juga sama kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada alinya itu, ada keluarganya. Tapi kan keluarga kan termasuk orang muslim juga. Wong tiap hari benci kok tapi mendoakan, berarti kan doanya itu bohong. Nah itu makanya dilarang untuk benci terhadap sesama muslim, itu dilarang. Kalau benci sifat nggak apa-apa, tapi benci orang nggak boleh. Makanya tetap harus mendoakan sesama muslim itu yang baik-baik itu. Jadi washabi, dan para sahabatnya Nabi ajma'ina, semuanya. Nah, sahabat itu siapa? Ini sahabat itu kalau sahabat itu berarti orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Di sini terangkan wasohabatu, yang dinamakan sahabat. Wasohabi utawi kang aran sahabat. Iku man wong lako kang ketemu sapa man an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan nubuwati ing dalam sawise sifat kenabian, mukminan hale ngimanaken fi hali hayati kullin ing dalam tingkah uripe saben-saben suwiji fil ardi ing dalam bumi, walau saatan senajan sak jam. Jadi begini, yang dinamakan sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi setelah Nabi diutus, juga dia beriman. Karena di salah satu kitab ini ada orang menjumpai Nabi satu kurun dengan Nabi, tapi tidak dikatakan sahabat itu ada. Dulu dikisahkan itu ada sahabat Abu Bakar pernah seneng sama seseorang. Jadi saking orangnya itu baiknya itu sahabat Abu Bakar suka. Nah, di situ diceritakan karena sahabat Abu Bakar suka, lah sahabat Abu Bakar kan termasuk sahabat yang paling utamanya sahabat. Pasti omongan wong wali saja omongannya mandi, apalagi sahabat. Mungkin kalau ngomong besok buta ya insya Allah buta beneran. Ini seorang sahabat yang paling utama Abu Bakar. Jadi dikisahkan di satu kitab ini bahwa ada satu orang
ini menjumpai Nabi ya usianya usia sama kayak hampir sama kayak sahabat Abu Bakar lah. Ini karena sahabat Abu Bakar seneng sama orang ini didoakan kamu nggak akan bisa masuk, nggak akan meninggal sebelum masuk Islam. Ini orangnya sampai beratus-ratus tahun ini nggak masuk Islam, tetap non Muslim. Akhirnya orang ini nggak meninggal sampai hidupnya itu di gua, diceritakan di situ sampai alisnya itu menutupi mata itu, menutupi matanya itu loh. Berarti tuanya kayak apa, usianya berapa coba itu. Alisnya sampai menutupi mata. Wong usia 90-an saja alisnya paling baru seberapa, ini sudah sampai menutupi mata. Jadi kalau mendeteksi Habib atau bukan gampang tinggal dibuka, oh iya mirip, berarti apa keturunan Nabi kayak gitu. Ini sering didakwai ulama-ulama top nggak pernah bisa masuk Islam. Jangan ulama top, sahabat saja nggak mempan gamanya gitu. Ini menunjukkan bahwa apa ini hidayah itu hanya milik Allah, bukan milik orang biasa. Akhirnya begitu sudah beratus-ratus tahun, akhirnya beliau ini syahadat juga masuk Islam. Nah setelah syahadat nggak berselang lama akhirnya meninggal juga. Itu doanya sahabat Abu Bakar. Nah di situ orang tersebut kategori sahabat atau bukannya? Bukan, karena beliau ini tidak, walaupun menjumpai Nabi tapi pas saat Nabi masih hidup tidak beriman. Ada lagi yang dari Ethiopia juga sama, pendeta raja dari Ethiopia juga sama. Makanya ada sholat hoib itu kan untuk raja Ethiopia yang beriman. Beliau ini beriman tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Sudah meninggal duluan, meninggalnya bahkan pas zamannya Nabi. Akhirnya diadakanlah sholat hoib karena jauh, sudah harus nyebrang dulu ke Afrika itu. Nah ini jadi sekali lagi nama sahabat adalah man lakon nabiya ba'da numuwati mu'minan hala hayatin hayatikulin fil ardi walau saatan. Itu orang yang menjumpai Nabi atau dia bertemu dengan Nabi secara mengikuti tempat pengajiannya Nabi lah gampangnya, dalam satu ruangan dengan Nabi meskipun jauh. Mungkin karena sahabat sangin banyaknya, jamaah sangin banyaknya, dia di belakang mungkin jaraknya 200 meter lah. Tapi satu ruangan dengan Nabi ya termasuk sahabat juga, walau bertemu walaupun sebentar. Atau saat itu ya gamanya 1 jam lah, atau sedetik pun nggak apa-apa, tetap dikatakan dengan sahabat. Nah, ini sahabat sekali lagi makhluk yang paling utama di muka bumi ini setelah Nabi itu ya sahabat itu, setelah itu baru setelahnya. Kenapa sahabat kok? Walaupun sahabat ini bertemu Nabi walau hanya sebentar, walaupun beliau ini tidak alim benar, tetap ini lebih utama daripada makhluk setelahnya. Kenapa demikian? Ya karena kalau sahabat kan langsung melihat praktek ibadah Nabi langsung. Jadi apa yang dilakukan sahabat pasti benarnya karena fotokopinya ada, langsung melihat. Tapi kalau setelahnya apalagi kita semakin jauh, itu kan bisa mendekat Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Karena ibadah kita itu ya perkiraan saja, makanya harus bersanad itu, harus ada sanadnya, gurunya siapa sampai tembus ke Nabi itu. Buktinya kenapa ada ulama khilaf, ada perbedaan pendapat ulama, karena memahami apa yang diucapkan Nabi, apa yang diperbuat Nabi itu berbeda-beda. Baru kurunnya Imam Syafi'i saja, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah lah, itu 200 tahun setelah beliau hijrah, itu saja sudah ada perbedaan sangat banyak, apalagi sekarang. Ya kan, itu yang benar siapa? Ya semuanya benar, cuman memahami apa yang diucapkan sahabat Nabi, apa yang dilakukan Nabi itu berbeda-beda. Cara mudahnya kunut saja lah, kunut saja bisa dibagi dua kan, ada yang kunut ada yang enggak, padahal kan contohnya satu, cuma Nabi itu. Nah, terus yang benar siapa? Ya semuanya benar, cuman tinggal kita ikutnya siapa. Jangan separuh-separuh itu loh. Kadang ada saya itu punya teman, bapaknya NU, ibunya Muhammadiyah. Jadi dia itu kalau NU kan biasa banyak wiridan, terus tahlil sering lah. Jadi kalau dia lagi rajin ikutnya NU, kalau lagi males ikut Muhammadiyah. Katanya ini saya lagi Muhammadiyah dulu lah, lagi males kayak gitu ikut ibu. Katanya berbakti sama orang tua. Lah itu namanya orang nggak punya prinsip. Itu teman saya ada kayak gitu, nggak tahlil, nggak, saya lagi jadi Muhammadiyah dulu ikut ibu kayak gitu.
Tapi kalau lagi rajin saya ikut ayah soalnya ini lagi NU bener semangat. Itu seperti itu. Terawih juga sama. Kok sebentar terawihnya udah saya ikut ibu Muhammadiyah dulu kita males tapi kalau rajin ya 20 rakaat sama kayak kita itu. Itu katanya Muhammad NU katanya gitu alirannya. Aliran baru lah Muhammad NU. Nah itu mana daripada sahabat itu ya. Terus wahai rumaisin. Nah, dan meskipun dia ini belum tamyiz, wa min sama adu Muhammad bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu sahabian ma wiladatihi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi salasati asyurin wa ayamin. Lah di sini meskipun tadi bertemu 1 jam, meskipun dia itu belum tamyiz lah kayak contohnya tole itulah kayak contoh tole. Jangankan tole di sini diumpamakan sahabat contohnya Muhammad bin Abi Bakar ini lahir 3 bulan beberapa hari setelah jadi Nabi 3 bulan sebelum Nabi meninggal, sebelum Nabi wafat beliau ini lahir. Nah ini kan jelas menjumpai Nabi, wong yang mungkin yang yang doain juga Nabi. Nah meskipun belum tamyiz tapi beliau tetap dikatakan sahabat karena apa? Menjumpai Nabi walaupun belum tamyiz. Jadi sekali lagi sahabat ini pokoknya menjumpai Nabi baik nanti dia sudah balik ataupun tidak, tapi syaratnya tetap harus mukmin. Berarti kan ini menandakan bahwa anaknya orang mukmin juga hukumnya Islam juga, anaknya orang Islam itu otomatis sudah agamanya sudah Islam lah agamanya gitu ya. Terus selanjutnya adalah masuk ke dalam awal pembahasan awaluma yajibu, awaluma utawi kawitane barang atau kawitane perkara yajibu kang wajib apa ma ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam iku i'tiqadu makna syahadataini, meyakini maknane syahadat loro, wa ta'simu qalbihi lan mantepaken atine muslim alaihi ingatase makna syahadatain. Jadi yang pertama, kewajiban yang pertama yang diperuntukkan oleh orang Islam atau orang-orang muslim ini, kewajiban yang pertama itu apa? Yaitu mengetahui atau meyakini makna daripada 2 kalimat syahadat. Ya termasuk syarat Islam 2 kan 2 kalimat syahadat itu. Nah syahadat sendiri maknanya apa? Kan syahadat kalau secara arti kan saya bersaksi. Nah bersaksi untuk apa? Bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Lah bersaksi caranya bagaimana? Enggak melihat. Ya kan? Nah, ini diterangkan di sini. Makna syahadat itu bagaimana di kitab Sulam Munajahnya diterangkan yang dinamakan dan wa makna asyhadu alla ilaha illallah. Ini selanjutnya dulu. Wa makna asyhadu alla ilaha illallah utawi maknane asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu nekseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Nah, terus wa makna asyhadu alla ilaha illallah bil burhani dengan dalil yakinan secara yakin. Burhan itu berarti cara kita meyakini Allah kan tidak bisa melihat, makhluk kan terbatas kan nggak mungkin bisa melihat Allah. Jadi segala hal yang terlintas di hati, contoh kita membayangkan Allah ini kayak gini pasti salahnya. Nggak usah Allah lah, makhluknya Allah saja. Contoh yang di akhirat contohnya apa? Contohnya bidadari lah contohnya itu. Kita membayangkan bidadari kayak apa cantiknya nggak mungkin bisa, itu pasti khayalan, nggak mungkin bisa. Kayak neraka enaknya siksanya kayak apa atau surga ini enaknya kayak apa nggak mungkin benar. Jadi yang terlintas di pikiran itu pasti salahnya hal-hal yang nanti di akhirat nanti. Kan kalau kita kan sering digambarkan nanti di surga bisa menikmati buah-buahan kayak contoh mangga dan sebagainya, itu gambaran enak di dunia saja, tapi sebenarnya bukan seperti itu, lebih enak lagi, nggak mungkin bisa dibayangkan lah. Juga sama sisa neraka kayak apa nggak mungkin bisa dibayangkan pedihnya. Orang disiksa di neraka ini gambarannya ada satu yang menggambarkan, salah satu ulama, kalau ada orang
dihidupkan, sekarang ada orang dihidupkan lah, semisal neraka diperlihatkan sekarang saja lah, bocor semisal. Biasanya kan orang kalau biasanya niku menawi pas lagi panas-panas kan, kayak ini neraka bocor kayak gitu, ada yang kayak gitu ya, itu padahal nggak seberapa. Itu digambarkan di sebuah kitab, apabila ada orang disiksa di api neraka terus dibangkitkan lagi, itu dia bisa tidur di atas lahar 40 tahun nggak bangun. Jadi api dunia itu kayak freezer paling lah. Jadi kalau orang sekali lagi dihidupkan dari neraka yang paling ringan, ini neraka yang paling ringan dihidupkan di dunia, nanti dia itu bisa tidur di atas bara api yang paling panas. Berarti contohnya kan gambarnya lahar, itu bisa tidur selama 40 hari nggak bisa bangun, itu saking dinginnya. Itu katanya seperti itu penggambarannya. Berarti kan panasnya luar biasa itu. Bahkan apinya saja, asapnya saja kalau bocor di dunia bisa kiamat. Itu gambarannya seperti itu neraka. Jadi mananya adalah dengan kita, dengan dalil yang meyakini dalil lah, kayak kita semuanya punya guru, gurunya punya guru lagi yang menerangkan sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Rasul dan sebagainya lah. Itulah mana daripada syahadat, kesaksian itu. Ya biar mantep makanya harus diucapkan terus. Karena syahadat itu ya harus diucapkan juga diyakini dalam hati. Ini seperti itu. Terus wa'ataqidu ilallahu alam, wa'ataqidu dan lan nekotaken sapa ingsun atau meyakini sapa ingsun biqalbi kelawan ati ingsun. Wa ubayinu lan nerang mertelaaken sapa ingsun li ghairihi maring liyane ingsun. Jadi syarat untuk jadi orang muslim itu harus syahadat. Syahadat itu maknanya bagaimana kita meyakini dalam hati dan juga menerangkan ke orang lain atau mengucapkan. Tapi mengucapkan ya biar disaksikan tetap harus ada orang lain, jangan mengucapkan sendiri. Kalau mengucapkan sendiri namanya dikiran. Tapi kalau mengucapkan dengan orang lain baru namanya syahadat. Contoh orang yang baru masuk Islam lah. Kenapa harus demikian? Harus ada ungkapan di lisan juga ada yang di hati. Ya karena kalau orang cuma meyakini saja, iblis lebih ngalim daripada kita itu loh. Iblis meyakini Allah itu jelas malah lebih ngalim daripada kita. Jadi iblis itu dulu sebelum diciptakannya Nabi Adam menjadi gurunya malaikat itu sekitar 20 tahun, 20.000 tahun. Jadi malaikat dulu ya mantan muridnya iblis itu. Iblis itu cerdasnya luar biasa. Makanya kalau ada orang, ya namanya seton iblis itulah. Kalau ada orang kok misal takut setan lah, terus ditulisi di rumahnya Bismillahirrahmanirrahim di pintu lah biar setannya nggak masuk. Ya setannya ketawa, tulisannya salah. Setannya lebih nggak dari tahu nulis basmalah saja itu alifnya banyak itu kurang panjang, tahu iblis itu. Masa nulis basmalah kayak gini? Ya kan malah diketawain karena iblis lebih ngalim. Nah kenapa doa-doa tulisan-tulisan kok sampai bisa bikin setan takut? Ya karena yang nulis bukan tulisannya. Kalau tulisannya ya iblis lebih tahu, lebih ngalim. Ada orang, jadi teman saya itu ada soalnya. Jadi dia itu di rumah sendirian, terus takut setan, akhirnya tidur memeluk Quran, sampingnya golok. Iya, jadi kalau kenapa tidur kayak gitu saat di bawah Quran dipeluk, satunya kok ada golok? Ya kan bawa Quran tidur nyenyak berarti kan tanpa wudhu kan ya, itu kan dosa juga. Nah ini alasannya ya karena saya ketakutan. Terus tujuannya apa ada golok ada Quran? Jadi kalau yang nanti menakut-nakuti setan pakainya Quran, kalau nanti maling pakainya golok, katanya ya gitu. Padahal bukan setan takut dengan Quran, enggak, tapi takut siapa yang mengucapkan itu. Doa-doa juga sama, kan ada yang diajarkan lah. Itu maksudnya daripada makna daripada syahadat sekali lagi adalah karena kita tidak langsung bisa mengetahui secara langsung atau melihat langsung Allah juga tidak mungkin, maka dengan dalil secara yakin, meyakini siapa yang diikuti, siapa yang menunjukkan dan sebagainya. Dan juga harus meyakini dengan hati. Wa taqidu bi qalbi ini maksudnya adalah i'tiqad dan kelawan i'tiqad jaziman kang mantep, la taradduda kang ora ana mang iku maujud fihi ing dalem i'tiqad. Jadi maksudnya meyakini dengan hati itu mantap, harus yakin bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, tidak ada Tuhan selainnya. Itu harus meyakini di hati, jangan kok ragu. Maksudnya ada ragu, iya enggak Allah kok satu apa berapa lah, itu malah justru bahaya. Kalau ada taruh kayak gitu harus diulang lagi syahadatnya,
Karena meyakini Allah itu ya harus secara menyeluruh bahwa Allah itu satu, nggak boleh ada keraguan sedikit pun, harus dimantepkan lah. Malah kadang orang emang baca syahadat itu bisa menguatkan iman juga, tapi kadang ada yang salah juga. Apa-apa baca syahadat terus. Kalau itu baca syahadatnya bikin mamang karena dia soalnya kayak saya barangkali sudah pernah melakukan apa-apa keluar Islam, itu malah justru dia hukumnya malah keluar Islam. Jadi kita mantap saja, nggak pernah merasa keluar dari Islam, pokoknya harus mantep bahwa Allah itu satu, itulah nggak pernah kita melakukan hal-hal yang bisa keluar dari Islam. Nah itu insya Allah ya pasti kita itu imannya nggak akan runtuh. Itu yang malah ragu-ragu itu. Tapi kalau iman itu bisa menguatkan, bisa dikuatkannya dengan cara apa ya, dikiran. Salah satunya adalah bacaan la ilaha illallah. Jadi karena kita setiap hari kan sering melakukan maksiat juga kan, maksiat juga. Jadi iman kita itu kayak ibarat kayak HP itu. Ibarat kayak HP kan semakin dipakai kan semakin habis baterainya. Jadi iman seseorang juga sama. Bisa kuat, bisa lemah, tergantung dia ini kesehariannya bagaimana. Nah kalau kita sering maksiat nggak pernah dikiran, ya semakin nipis. Akhirnya apa? Kalau sudah nggak ada iman, apa-apa nggak punya malu. Akhirnya dosa dilakukan, apapun dilakukan. Makanya ada hadis al-haya minal iman, kan malu itu sebagian dari iman, bukan malu yang lainnya, tapi malu kalau mau melakukan dosa itu. Nah di situ ada hadis ya, Nabi pernah bersabda, jadidu imanakum, perbaharulah iman kalian. Terus sahabat bertanya, kaifa nujadidu ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaiki atau memperbaharui iman kami? Yaitu baca qul la ilaha illallah. Jadi sering kita dikira la ilaha illallah itu tujuannya adalah menguatkan iman, tapi asalkan ditancapkan di hati ya. Cuman sekali lagi untuk hal-hal apapun biar nancap di hati ya harus di lisan dulu. Nggak bisa orang langsung dikiran sekali langsung nancap di hati, nggak mungkin. Makanya kita diajarkan untuk dikiran terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya kalau sering akhirnya nancap sendiri di hati itu. Harus sudah nancap ya jelas-jelas imannya nggak terkalahkan itu. Ya, dilalai emang NU pikiran utamanya la ilaha illallah itu, sampai dibuat wadah namanya tahlil. Tahlil kan sebenarnya bahasa Arab mananya adalah la ilaha illallah, bacaan la ilaha illallah itu mananya dari tahlil itu. Walaupun isinya di situ macam-macam, tapi secara judulnya tahlil. Tahlil dan bahasa Arab, bahasa Indonesianya membaca la ilaha illallah itu. Terus wa ubayinu li ghairihi, lan mertelaken sapa ingsun li ghairihi maring liyane ingsun, ai ukiru tegese ngakoni bilisani kelawan lisan ingsun, hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa annasu menungso iqrari ing pengakuan ingsun. Itu maksud daripada makna syahadat, tadi mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, meyakini dalam hati. Jadi harus diucapkan, harus orang lain dengar ini. Tapi bagi yang berarti bukan yang baru Islam berarti, atau orang baru balik kan kadang disuruh syahadat juga, karena ada ulama yang mengatakan untuk mengesahkan Islam ya harus orang balik harus diulang lagi syahadatnya, itu menguatkan lah. Nah ini cara semisal kita ada seseorang lah di luar Islam terus mau memeluk Islam, dia sudah yakin benar-benar, terus sudah yakin bahwa Allah itu satu dan sebagainya, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha esa, terus dia mau masuk Islam, tapi kok tidak cuman diyakini di hati saja tapi tidak diucapkan dengan lisan, dia tetap secara hukum dia belum Islam. Karena sekali lagi kalau cuman meyakini dalam hati saja tapi kok tidak diucapkan, yang nanti jadinya kayak iblis itu. Iblis kan meyakini juga Allah itu esa, cuman tapi tidak mau bersyahadat, tidak mau mengakui secara lisan. Ya karena irinya itu kepada Nabi Adam. Ini kalau irinya iblis itu nggak bisa digambarkan lagi, nggak ada tandingannya lah, sudah nggak mungkin ada makhluk sejelek itu, nggak mungkin. Terus selanjutnya Allah wa taqidu bi qalbi Allah ma'buda, ora ono
Allah ing temen setun an ing temen setun kelakuan iku lama Buddha ora ana zat kang den sembah iku maujud bihakin kelawan hak fil wujud ing dalam wujude illallahu angin Gusti Allah wa nahu lan temen setune Gusti Allah iku honiun zat kang semukih atau tidak membutuhkan siapapun amma saking barang siwahu kang saliyane Allah muftakirun kang den butuhi muftakorun kang den butuhi sapa Allah muftakirun kang butuh sapa makhluk ilahi kang muftakirun kang butuh ilahi maring Allah sapa kuluma saben-saben perkara adahu kang liyane apa ma ing Allah. Jadi Allah itu di samping zat yang tunggal atau yang wujudnya itu tunggal, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, juga dibutuhkan oleh selain daripada Allah Ta'ala. Kalau selainnya Allah ya bisa saja kalau Allah sendiri nggak membutuhkan makhluk huniun amma siwahu, tidak membutuhkan selain daripada Allah, jadi sudah ada berdiri sendirilah. Beda dengan makhluk, seberapa hebatnya ya pasti ada yang menciptakan itu, pasti ada yang sama juga. Terus mutasifun turkang persifatan bikulli kamalin kelawan saben-saben sifat sempurna munazahin turkang den bersiaken an kulin naksin saking sifat kurang munazahun turkang den bersiaken an kulin naksin saking sifat-sifat kurang. Pokoknya intinya berarti setiap apapun yang jelek itu jangan berani-beraninya disandarkan kepada Allah, meskipun ya segala macam takdir ataupun apapun itu ya emang dari Allah sendiri. Seperti pikiran kita kan sering di roti badat itu kan ada bismillah alhamdulillah al khairu wasyaru bimasyiatil nasyatillah, segala kebaikan ataupun keburukan semuanya itu ya dari Allah. Tapi secara lisan, secara tata krama gak boleh kayak contoh lah gampangnya, hari ini biasa kita berdagang rame dilalah sepi, pas sepi ya sudah takdirnya Allah. Lah itu juga sama menyandarkan kejelekan pada Allah. Makanya disuruh terus bersyukur karena biar menghilangkan ke sifat kecurigaan kita atau sifat jelek kita kepada Allah itu. Jadi contoh orang berbuat jelek, orang berbuat baik, itu ya yang baik-baik baru disandarkan ke Allah, tapi yang jelek nggak boleh disandarkan ke Allah. Walaupun kadang usaha manusia sudah jerih payah tapi tetap tidak berhasil, yaitu jelas-jelas karena kuasa Allah, tapi tetap kita tidak diperbolehkan untuk menyandarkan kejelekan itu. Apa-apa serba karena Allah, nggak boleh. Secara lisan itu nggak boleh, tapi yang diperbolehkan adalah yang baik-baik saja, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waswama khotoro bibali wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.